semua, apa kabar? Jocelyn di sini baik-baik saja. Jocelyn harap teman-teman sehat juga ya. Yuk kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sebelum kita mulai jumpa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah bisa berkumpul ya Tuhan untuk impa ya Tuhan melalui video. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan karena hari ini kami bisa selalu sehat ya Tuhan untuk mengikuti impa. Tuhan, sebentar kami akan impa, Tuhan tolong berkati impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah kami untuk fokus dalam impa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami agar bisa fokus dan bisa mengerti tentang cerita nanti yang akan disampaikan oleh kakak. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik udah duduk rapi ya, udah duduk manis nih. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, oke adik-adik. Hari ini untuk adik-adik kelas TK dan kelas kecil, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk belajar membaca dan juga kita mau bernyanyi bersama. Yang pertama kakak mau ajak adik-adik kelas TK dulu nih. Untuk adik-adik kelas kecil, tunggu dulu ya. Nah, adik-adik kelas TK, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang udah bisa baca? Wow, banyak ya. Terus kakak mau tanya lagi nih, siapa di sini yang tahu huruf, yang udah kenal huruf? Wah, banyak juga. Nah adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu beberapa huruf. Huruf yang pertama apa ya? Nih, coba tebak. Ini huruf apa adik-adik? Huruf apa hayo? Huruf apa? Huruf apa? Huruf T. Pintar. Wah, pintar-pintar. Terus huruf yang kedua. Ini huruf apa adik-adik? Huruf apa hayo? Huruf apa? Huruf apa?
huruf A. Pintar. Wah, adik-adik kelas TK pintar-pintar ya. Jadi hari ini kita belajar 2 huruf, yaitu huruf T dan huruf A. Nah, kalau huruf T dan huruf A ini dibuat dalam satu kata, itu mempunyai makna yang sangat bermanfaat, yaitu kata taat. Kata apa? Taat. Taat ini terdiri dari 2 huruf yang tadi kita belajar bareng-bareng loh, huruf T dan huruf A. Kalau kata taat ini dieja menjadi T A A T. Wah, jadi hari ini kita udah bisa belajar baca kata taat ya. Nah, kata taat ini adik-adik ada lagunya loh. Ayo adik-adik kelas kecil, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya kayak gini. T A A T, taat. T A A T, taat. Saya mau ikut Tuhan Yesus. T A A T, taat. Wah, keren ya. Hari ini kita mau belajar kata taat. Nah, adik-adik, sama seperti tokoh Alkitab yang kita baca hari ini, yaitu Nabi Yesaya, dia ini merupakan seseorang yang taat pada kehendak Tuhan. Dia selalu mendengarkan apa kata Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan gitu, dan juga dia memberitakan apa yang sudah dia dengarkan. Dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun saat itu adik-adik, saat Nabi Yesaya memberitakan firman Tuhan itu, Nabi Yesaya itu banyak sekali mengalami kesulitan, banyak sekali mengalami tantangan, godaan, cobaan. Tapi adik-adik, Nabi Yesaya tidak pernah menyerah. Dia tetap taat untuk memberitakan firman Tuhan agar umat Israel, bangsa Israel dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat kembali untuk mengikuti Tuhan Yesus, dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik adik-adik. Karena Nabi Yesaya tidak pernah menyerah dan selalu taat, maka Tuhan Yesus memberikan anugerah untuk umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Yesaya ini untuk hidup menjadi yang lebih baik dan mendapatkan keselamatan adik-adik. Nah adik-adik, sama seperti kita juga, kita harus bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mempunyai 2 telinga ya adik-adik. Nah, fungsinya itu kita harus bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita juga harus mendengarkan nasihat papa mama, nasihat guru-guru di sekolah, nasihat kakak, ataupun juga nasihat dari kakak-kakak lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi hidup yang lebih baik setiap harinya gitu adik-adik. Nah, kita juga mempunyai mulut adik-adik. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengatakan hal-hal yang baik-baik, bukan hal yang tidak baik ya adik-adik. Gak boleh kita memakai mulut kita untuk menyakiti hati orang lain atau untuk mengecewakan orang lain. Gak boleh ya adik-adik. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita harus mendengarkan orang tua juga dengan baik, atau kakak atau orang-orang yang lebih tua dari kita adik-adik. Misalnya kalau papa mama bilang adik-adik harus belajar ya hari ini, harus kerjain PR-nya, adik-adik harus mendengarkan.
karena itu merupakan nasihat orang tua untuk bisa membuat kita menjadi lebih baik. Lalu kita juga bisa menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal yang baik-baik. Misalnya, pagi papa, pagi mama, apakah hari ini kita sudah berdoa bersama? Gitu adik-adik. Oke adik-adik, jadi kita harus selalu taat untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengatakan hal yang baik-baik. Terima kasih adik-adik. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik, yuk kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sampai saat ini, sehingga cinta kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera sudah Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak layan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami dapat melakukannya dimanapun kami berada. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa kepada kedua orang tua kami. Tuhan berkati mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu menyertai, menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi kedua orang tua kami, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa kepada teman-teman kami yang mungkin mengalami sakit. Tuhan Yesus berkati mereka, angkatlah segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Biarlah segala obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter kepada mereka, mereka dapat meminumnya dan mereka mendapat kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa juga kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selalu mengangkat mereka. Tuhan selalu memberikan sukacita kepada mereka, supaya mereka dapat menjalankan kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa juga kepada pendidikan kami. Tuhan, biarlah segala pendidikan yang kami tempuh, walaupun melalui dengan cara online, Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru-guru kepada kami. Setiap tugas apapun itu, Tuhan berkati kami, supaya kami dapat belajar dengan baik, supaya segala tugas kami dapat melakukannya dengan rasa tanggung jawab. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang mendampingi kami, anak-anak-Mu, untuk belajar di rumah. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan hikmat kepada orang-orang yang mendampingi kami dalam kami belajar secara online di rumah. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa juga kepada
bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden sampai ke tingkat RT ya Tuhan, bijaksanakanlah mereka supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini seturut dan kehendak-Mu. Apalagi ya Tuhan, saat ini bangsa kami dan seluruh dunia mengalami bencana COVID-19. Tuhan Yesus, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa semua ini akan berlalu. Biarlah kami dapat menjalankan kegiatan dan aktivitas kami sesuai dengan yang Tuhan mau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa kepada gereja-gereja kami yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati, biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan dan selalu menjadi garam dan terang. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada gereja kami GPIB Gratia, dari Bapak Pendeta, para presbiter, ke-6 pelkat, dan juga para karyawan kantor dan juga seluruh panitia yang ada di dalam gereja kami. Tuhan berkati kami semua, bijaksanakanlah kami, biarlah kami dapat melayani Engkau seturut dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawakan bukan dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan yang sudah kami bawakan menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.